Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9. Hari ini kita akan belajar teks diskusi. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran teks diskusi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat, pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Kedua, menelaah pendapat yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Tentunya kalian sudah mempelajari teks tanggapan pada pembelajaran yang lalu. Maka saat ini kita melanjutkannya dalam teks diskusi, di mana kita sama-sama memberikan tanggapan. Apabila tanggapan positif, maka kita memberikan pendapat yang pro. Apabila kita memberikan tanggapan yang negatif atau yang tidak sependapat, maka kita memberikan pendapat yang kontra. Baiklah anak-anak, kita lanjut pada slide berikutnya. Setelah mempelajari teks diskusi ini, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi informasi teks diskusi yang dibaca. Kedua, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks diskusi yang dibaca. Ketiga, peserta didik dapat menelaah pendapat pro atau yang mendukung. Yang keempat, peserta didik dapat menelaah pendapat yang kontra atau yang menolak. Adapun bagian-bagian dalam bab ini yang akan kita pelajari dalam teks diskusi, yang pertama, mengidentifikasi informasi teks diskusi. Yang kedua, menentukan simpulan isi teks diskusi. Yang ketiga, mempelajari struktur dan kebahasaan teks diskusi. Yang keempat, presentasi teks diskusi. Jadi ada 4 bagian yang akan kita pelajari dalam bab ini atau dalam materi ini, yakni materi teks diskusi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah identifikasi informasi teks diskusi. Dalam bagian ini ada 2 hal yang akan kita bahas, yaitu pengertian dan ciri-ciri teks diskusi serta informasi teks diskusi. Yang pertama, pengertian teks diskusi. Diskusi berasal dari bahasa Latin discurtere yang berarti membeberkan masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi berarti sebuah pertemuan ilmiah untuk bertukar ilmu mengenai suatu masalah. Secara arti lebih luas, diskusi berarti memberikan jawaban atau pembicaraan lebih serius tentang suatu masalah. Pengertian lain diskusi adalah kegiatan bertukar pikiran secara teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Tujuan berdiskusi untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai suatu masalah. Oleh karena itu, dalam diskusi akan terjadi perdebatan atau adu pendapat yang dilontarkan oleh peserta diskusi. Berdasarkan pengertian diskusi tersebut,
Dapat disimpulkan bahwa teks diskusi adalah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal, pro dan kontra. Perbedaan pendapat atau argumentasi tersebut mengakibatkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang menjadi persoalan atau yang menjadi masalah yang didiskusikan. Teks diskusi dapat pula diartikan tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda. Di satu sisi pendukung dan satu sisi kontra yang diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi. Perbedaan pendapat yang diusung akan mengakibatkan kedua belah pihak saling bertukar pikiran mengenai suatu topik yang menjadi bahan perbincangan dengan cara berdiskusi. Kita lanjut pada ciri-ciri teks diskusi. Teks diskusi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Strukturnya terdiri atas isu, argumen mendukung, argumen menentang, dan simpulan. Kedua, memuat informasi yang cenderung bersifat informatif dan argumentatif. Ketiga, menerapkan unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang biasa diterapkan dalam teks diskusi adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan kata hubung perlawanan seperti tetapi, namun, sedangkan. Kedua, pengaplikasian modalitas. Modalitas adalah istilah yang merujuk pada kata yang bermakna kemungkinan dan fakta yang dituliskan dalam kalimat. Ketiga, penerapan kohesi leksikal dan gramatikal. Kohesi leksikal merupakan kemampuan mencapai kalimat padu dalam memilih kata, sedangkan kohesi gramatikal adalah kemampuan mencapai kepaduan kalimat dengan menggunakan aturan tata bahasa. Fungsi dan tujuan teks diskusi. Teks diskusi merupakan sarana yang digunakan dalam berdiskusi. Dengan adanya teks diskusi, kamu dapat memandang sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda dengan orang lain. Jadi, fungsi sosial teks diskusi adalah sebagai media untuk melihat masalah dari berbagai perspektif sebelum membuat rekomendasi atau keputusan. Dengan melakukan diskusi, kamu akan memperoleh kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat terhadap sebuah masalah. Dengan memperoleh kesepakatan tersebut, maka tujuan kamu berdiskusi sudah tercapai. Diskusi tersebut dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada di sekitar masyarakat. Jadi, tujuan diskusi sudah tercapai. Tujuan diskusi untuk memperoleh kesepahaman terhadap sebuah masalah. Lanjut pada informasi teks diskusi. Pendapat pro dan kontra. Teks diskusi berisi informasi. Informasi tersebut berupa pendapat yang mendukung atau pro dan pendapat yang menentang atau kontra. Pendapat yang pro atau yang mendukung adalah pendapat yang berisi pernyataan mendukung, menunjang, atau menyokong pendapat orang lain. Pendapat yang berisi penentangan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat disebut pendapat kontra. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga apa yang tadi kita pelajari dapat bermanfaat dan membuat kalian menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Wassalam, Ibu Nurbaiti.